Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas dengan baik. Yang terhormat Bapak Arjudin MSI dan Ibu Ratna Sulistianingsih SPD MPD selaku pengampu mata kuliah dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seringnya kita bersalawat, kita bakal mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Rehanul Hasanah dengan NIM E1R021024 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi di video presentasi kali ini dengan anggota kelompok kami, yakni ada Rizka Rahmawati Hasan dengan NIM E1R020121, Hovifah Indra Prawangsa dengan NIM E1R020059, Jennifer Delano Evaldus dengan NIM E1R02100056, Lale Amrini Rosmala Dewi dengan NIM E1R020064, dan Lailin Fakhriyani E1R020061. Judul presentasi pada video kali ini yakni aplikasi persamaan diferensial parsial pada masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada suatu kabel panjang dengan domain tak hingga. Judul ini diambil dikarenakan persamaan diferensial parsial dapat diselesaikan dengan berbagai macam metode, salah satunya yakni metode Fourier. Transformasi Fourier dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial pada kasus domain yang besar. Persamaan panas satu dimensi berbentuk persamaan diferensial parsial dengan satu variabel terikat dan variabel bebas X dan T. Persamaan panas dapat diselesaikan jika diberikan suatu informasi pada kondisi tertentu, yaitu kondisi awal dan kondisi batas. Akan tetapi, permasalahan akan menjadi lebih sulit apabila domain yang digunakan sangat besar. Sebagai contoh, masalah perambatan panas pada suatu kabel yang sangat panjang. Permasalahan tersebut akan lebih mudah diselesaikan dengan menganggap panjang kabel mendekati tak hingga, sehingga menjadi permasalahan pada domain tak hingga. Untuk menyelesaikan permasalahan panas pada domain tak hingga tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode transformasi dalam bentuk integral. Salah satu metode yang dapat digunakan yakni dengan metode Fourier. Kita akan memasuki tahap pembukaan agar kegiatan kita siang ini mendapat berkah. Mari kita buka kegiatan perkuliahan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, langsung saja untuk materi mengenai aplikasi persamaan diferensial parsial pada masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada suatu kabel panjang dengan domain tak hingga akan disampaikan secara bergiliran. Untuk itu diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan video ini dengan sebaik mungkin. Kepada pemateri dari kelompok 1 dipersilahkan. Pengertian persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial atau PDP adalah persamaan yang memuat fungsi peubah banyak atau multivariabel beserta dengan turunan parsialnya. Persamaan ini harus melibatkan paling sedikit dua variabel bebas. Dalam persamaan diferensial parsial perlu diketahui beberapa notasi turunan parsial yang terlibat, yaitu UX sama dengan dou per dou X, kemudian ada UT sama dengan dou per dou T, UXX yakni do kuadrat U per do X kuadrat, UYY sama dengan do kuadrat U per do Y kuadrat, UXY sama dengan do kuadrat U per do X do Y. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, yang kedua, ilustrasi dan model PDP pada masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada suatu kabel panjang dengan domain tak hingga. Pembahasan yang pertama, ilustrasi masalah difusi pada 1D dengan metode transformasi Fourier pada satuan kabel panjang dengan domain tak hingga. Kemudian yang kedua, model persamaan diferensial masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada satuan kabel panjang dengan domain tak hingga. Ilustrasi, diberikan suatu batang dengan massa jenis material batang
rho konstan yang memiliki bagian-bagian melintang seragam dengan luas A. Permukaan samping batang mengisolasi batang sehingga diasumsikan tidak ada panas yang menghilang melalui permukaan batang. Tempatnya sumbu X sepanjang batang yang memiliki panjang L. Asumsikan bahwa pada suatu waktu yang diberikan, suhu sepanjang sembarang bagian melintang pada batang adalah sama. Meskipun mungkin suhunya bervariasi antara setiap bagian, akan diturunkan suatu persamaan untuk U, X, T yang mengatakan temperatur batang di titik X pada waktu T. Pada konteks masalah difusi, UX disebut fungsi distribusi kepadatan atau density distribution function. Baik, selanjutnya untuk model persamaan diferensial masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada suatu kabel panjang dengan domain tak hingga. Yang pertama, energi panas total pada segmen pada sembarang waktu T lebih besar dari 0. Dapat dilihat di sini persamaannya. Kemudian persamaan ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu laju perubahan energi di dalam segmen terhadap waktu. Nah, di mana dE per dT sama dengan flux ditambah sumber atau gaya luar, sehingga didapati untuk persamaan keduanya itu seperti ini. Kemudian asumsikan bahwa tidak ada sumber atau energi yang hilang di dalam batang, maka ditemukan persamaan 3 yaitu flux. Kemudian sekarang misalkan Fxt adalah banyaknya energi panas per satuan luas yang mengalir melalui bagian melintang di titik X pada waktu T dan searah dengan peningkatan nilai X, maka flux energi pada segmen di antara X dan X ditambah delta X pada waktu T adalah laju aliran energi masuk segmen yang melalui X dikurangi dengan laju aliran energi keluar segmen yang melalui X ditambah delta X. Baik, saya akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu solusi model PDP pada masalah difusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada suatu kabel panjang dengan domain tak hingga. Nah, di sini terdapat penyelesaian persamaan diferensial. Diberikan persamaan difusi panas, UT sama dengan KU XX aksen, di mana X lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Yang memiliki kondisi awal UX0 sama dengan Fx dan kondisi batas limit X sampai plus minus tak hingga UXT sama dengan 0. Nah, di sini akan dicari penyelesaian persamaan difusi panas dengan menggunakan transformasi Fourier dan yang kedua penerapan konvolasi pada penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaian persamaan difusi panas dengan menggunakan transformasi Fourier. Transformasi Fourier pada persamaan ke-14 diterapkan pada persamaan difusi panas ke persamaan 18. Transformasi Fourier dari UXT adalah Fuxt sama dengan U omega T sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga UXT pangkat min imajiner omega X dx. Kemudian transformasi dari turunan pertama UXT terhadap variabel T adalah F do per do X UXT sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga do per do X UXT pangkat min imajinar omega X dx sama dengan do per do X U omega T. Selanjutnya, transformasi dari turunan pertama UXT terhadap variabel X adalah F do per do X UXT sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga do per do X UXT pangkat min imajiner omega X dx sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat imajiner omega X du xt sama dengan 1 per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga uxt min imajiner omega pangkat E pangkat imajiner omega X dx sama dengan I imajiner omega U omega T.
Kemudian selanjutnya transformasi dari turunan kedua UXT terhadap variabel X adalah F do pangkat 2 per do X pangkat 2 UXT sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga do per do X UXT pangkat imajiner omega X dx sama dengan I omega 1 per akar 2V integral min tak hingga do per do X UXT pangkat imajiner omega X dx sama dengan min omega kuadrat U omega T. Sehingga transformasi Fourier dari kedua ruas persamaan difusi panas dari persamaan 18 menghasilkan penyelesaian U omega T dengan do per do X UXT sama dengan K do kuadrat per do X kuadrat UXT. F do per do X UXT sama dengan F do kuadrat per do X kuadrat UXT. Kemudian do per do X U omega T sama dengan min K omega kuadrat U omega T. Sehingga U omega T sama dengan CE pangkat min K omega kuadrat T yang menghasilkan persamaan ke-22. Kemudian diketahui UXT sama dengan Fx, maka U omega T sama dengan F omega E min K omega kuadrat T. Nah, kemudian untuk penyelesaian UXT maka akan dilakukan inverse transformasi terhadap U omega T. Jadi, penyelesaian dari persamaan difusi panas ke persamaan 18 dengan kondisi awal Fx adalah UXT sama dengan F pangkat min 1 U omega T sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga F omega E pangkat K omega kuadrat TE pangkat I omega X D omega. UXT sama dengan 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga Fxe pangkat imajiner omega X dx pangkat K omega kuadrat T pangkat imajiner omega X yang menghasilkan persamaan 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan konvolusi pada penyelesaian. Untuk penyelesaian persamaan difusi panas pada persamaan 18 masih memuat integral ganda, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan ke dalam bentuk persamaan integral tunggal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip konvolusi. Untuk F dalam 1 per 2 akar pi KT dikali E pangkat minus X kuadrat per 4 KT itu sama dengan E pangkat minus K omega kuadrat T untuk persamaan 24. Misalkan G dalam omega sama dengan F dikali 1 per 2 akar pi KT dikali E pangkat minus X kuadrat per 4 KT menghasilkan E pangkat minus K omega kuadrat T. Maka U dalam X, T sama dengan 1 per akar 2Pi dikali integral F omega dikali E pangkat minus K omega kuadrat T dikali E pangkat I dikali omega X D omega dengan batas minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga diperoleh penyelesaiannya U dalam X, T sama dengan 1 per 2 akar pi KT dikali integral F dalam Y dikali E pangkat minus X min Y pangkat 2 per 4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk analisis keabsahan penyelesaian persamaan difusi panas. Untuk memeriksa keabsahan dari penyelesaian persamaan 25 maka akan dilakukan analisis keabsahan penyelesaian untuk memenuhi difusi panas, kondisi awal dan kondisi batas. Diketahui penyelesaian persamaan difusi panas
yaitu U dalam X, T sama dengan 1/2 akar K pi T dikali integral F dalam Y kali E pangkat minus X min Y kuadrat per 4KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Akan dicari turunan pertama terhadap T, misalkan A dalam X, T sama dengan 1/2 akar K pi T, dan untuk B dalam X, T-nya sama dengan integral F dalam Y dikali E pangkat minus X min Y kuadrat per 4KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga turunan parsial pertama A dalam X, T terhadap T adalah do A dalam X, T per do T sama dengan minus K pi per 4 kali K pi T pangkat 3/2. Dan turunan parsial pertama B dalam X, T terhadap T adalah do B dalam X, T per do T sama dengan 1/4 KT kuadrat dikali integral F dalam Y kali X min Y kuadrat dikali E pangkat minus X min Y pangkat 2/4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi turunan parsial pertama U dalam X, T terhadap T adalah UT sama dengan minus 1/4 T akar K pi T dikali integral F dalam Y dikali 1 per X min Y kuadrat per 2 KT dikali E pangkat minus X min Y kuadrat per 4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya akan dicari turunan parsial kedua terhadap X. Diketahui A dalam X, T sama dengan 1/2 akar K pi T, dan B dalam X, T-nya sama dengan integral F dalam Y kali E pangkat minus X min Y kuadrat per 4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga turunan parsial pertama A dalam X, T terhadap X adalah do A dalam X, T per do X itu sama dengan do per do X kali 1/2 akar K pi T sama dengan 0. Dan turunan parsial pertama B dalam X, T terhadap X adalah do B dalam X, T per do T sama dengan minus 1/2 KT dikali integral F dalam Y X min Y dikali E pangkat minus X min Y kuadrat per 4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi turunan parsial pertama U dalam X, T terhadap X adalah UX sama dengan minus 1/4 KT akar K pi T dikali integral F dalam Y X min Y dikali E pangkat minus X min Y pangkat 2 per 4 KT dy dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sedangkan turunan parsial kedua U X, T terhadap X adalah U X sama dengan do per do X do U X, T per do X sama dengan do per do X negatif 1/4 KT akar K pi T dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fy dikali X min Y dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT dy sama dengan negatif 1/4 KT akar K pi T dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fy do per do X do per do T dikali X min Y dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT dy sama dengan negatif 1/4 KT akar K pi T dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fy dikali E negatif E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT ditambah X min Y dikali negatif 2 X min Y per 4 KT dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT dy sama dengan negatif 1/4 KT akar K pi T dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fy dikali 1 min X min Y kuadrat per 2 KT dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT dy. Selanjutnya dikalikan UXX dengan K, maka diperoleh K UXX sama dengan K
dikali negatif 1 per 4 KT akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 1 min X min Y kuadrat per 2 KT dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY sama dengan negatif 1 per 4T akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 1 min X min Y kuadrat per 2 KT dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY. Karena UT sama dengan K UXX sama, maka penyelesaian memenuhi persyaratan awal. Selanjutnya, untuk menghindari pembagian terhadap 0, maka penyelesaian sebelum konvolusi digunakan untuk menganalisis keabsahan penyelesaian terhadap kondisi awal. Maka diketahui U X, T sama dengan 1 per 2V dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dikali E pangkat negatif I omega X dx dikali E pangkat negatif K W K omega kuadrat T negatif E I omega X D omega. Selanjutnya substitusikan T sama dengan 0 sehingga diperoleh U X, 0 sama dengan 1 per 2V dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali negatif integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dikali E pangkat negatif I omega X dx dikali E pangkat negatif K omega kuadrat T dikali E pangkat I omega X D omega sama dengan 1 per 2V dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga F omega dikali E pangkat negatif K omega kuadrat T dikali E I pangkat I omega X D omega sama dengan Fx. Jadi, penyelesaian memenuhi syarat awal. Selain itu, dikarenakan limit T dengan batasan tak hingga U X, T sama dengan limit T dengan batasan tak terhingga 1 per 2 akar KVT dengan batasan negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY sama dengan limit T dengan batasan tak terhingga 1 per 2 akar KVT limit T dengan batasan tak terhingga integral min tak hingga sampai tak hingga FY dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY sama dengan A0 integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY DY sama dengan 0. Maka U X, T dengan batasan 0 untuk T dengan batasan tak hingga. Terakhir, akan diperiksa apakah penyelesaian memenuhi kondisi batas limit X dengan batas plus minus tak hingga U X, T sama dengan 0. Maka diketahui penyelesaiannya U X, T sama dengan 1 per 2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY. Untuk limit X dengan batasan tak hingga, maka diperoleh limit X dengan batasan tak hingga U X, T sama dengan limit X dengan batasan tak hingga 1 per 2 akar KVT dengan integral min tak hingga sampai tak hingga F Y dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4 KT DY sama dengan limit
X dengan batasan tak hingga 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 1/E pangkat X min Y kuadrat per 4KT DY sama dengan limit X dengan batasan tak hingga 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY kali limit X dengan batasan tak hingga 1/E pangkat X min Y kuadrat per 4KT DY sama dengan 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 0 DY sama dengan 0. Sedangkan untuk limit X dengan batasan negatif tak hingga, maka diperoleh limit X dengan batasan negatif tak hingga UX, T sama dengan limit X dengan batasan negatif tak hingga 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali E pangkat negatif X min Y kuadrat per 4KT DY sama dengan limit X dengan batasan negatif tak hingga 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 1/E pangkat X min Y kuadrat per 4KT DY limit sama dengan limit X dengan batasan negatif tak hingga 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali limit X dengan batasan negatif tak hingga 1/E pangkat X min kuadrat per 4KT DY sama dengan 1/2 akar KVT dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga FY dikali 0 DY sama dengan 0. Jadi penyelesaian memenuhi kondisi batas. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu contoh kasus masalah disfusi panas 1D dengan metode transformasi Fourier pada satuan kabel panjang dengan domain tak hingga. Baik, yang pertama diberikan penyelesaian bahwa UXT sama dengan 1/2 akar KVT integral min tak hingga sampai tak hingga FY E min X min Y kuadrat per 4KT DY. Dan suatu kondisi awal fungsi tangganya yaitu FY sama dengan H dengan Y lebih besar dari sama dengan A dan Y lebih kecil dari sama dengan B dan 0 lainnya. Kemudian yang kedua yaitu diberikan suatu kondisi awal dengan fungsi tangga bahwa FY dengan H1 sama dengan Y lebih besar dari sama dengan A dan Y lebih kecil dari sama dengan B. H2-nya yaitu Y lebih besar dari sama dengan C, Y lebih kecil dari sama dengan D dan 0 lainnya. Kemudian pada penyelesaian nomor 1 dilakukanlah simulasi dengan menyatakan bahwa penyelesaian persamaan 24 itu fungsi error karena X min Y kuadrat sama dengan Y min X kuadrat untuk setiap X, Y elemen bilangan real. Misalkan theta sama dengan Y min X per akar 4KT, maka theta kuadrat sama dengan Y min X kuadrat per 4KT sama dengan X min Y kuadrat per 4KT dengan D theta sama dengan DY per akar 4KT sehingga didapat penyelesaian UXT sama dengan 1 per akar V integral min tak hingga sampai tak hingga FY E pangkat min theta kuadrat D theta. Kemudian dengan kondisi awalnya adalah FY H Y lebih besar dari sama dengan A, Y lebih kecil dari sama dengan B, dan 0 lainnya. Artinya untuk pada bagian domain di antara A dan B dengan temperatur sebesar H dan untuk bagian lainnya bernilai 0. Nah, jika diganti Y dengan X min theta akar 4KT, maka Fx min theta akar 4KT sama dengan H dengan theta X min B dengan theta lebih besar dari sama dengan X min B per akar 4KT dengan theta lebih kecil dari sama dengan X min A
per akar 4KT dan 0. Sehingga didapat penyelesaian UXT sama dengan 1 per akar V integral X min B per akar 4KT sampai dengan X min B per akar 4KT H E min pangkat theta kuadrat d theta. Karena integral B sampai A fx dx sama dengan integral A sampai C fx dx plus integral C B fx dx dan integral BA C fx dx sama dengan C integral B sampai A fx dx, maka didapat bahwa UXT sama dengan H per akar V dikali integral 0 sampai dengan X min A per akar 4KT E pangkat min theta kuadrat d theta plus integral X min B per akar 4KT sampai dengan 0 E pangkat min theta kuadrat d theta. Nah, karena integral B sampai A fx dx sama dengan min integral B sampai A fx dx, maka UXT sama dengan H per akar V dikali integral 0 sampai dengan X min A per akar 4KT E pangkat min theta kuadrat d theta min integral X min B per akar 4KT sampai 0 E pangkat min theta kuadrat d theta. Berdasarkan definisi error persamaan 17, maka diperoleh solusi UXT sama dengan H per akar V dikali akar V per 2 RFX min A per akar 4KT min akar V per 2 RFX min B per akar 4KT. Didapatkan bahwa UXT sama dengan X min 2 RFX min A per akar 4KT min RFX min B per 4KT. Pada simulasi penyelesaian persamaan 28 dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan H sama dengan 50. Dengan difusi ternalnya adalah K sama dengan 0,01, dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, selanjutnya penyelesaian nomor 2. Didapatkan bahwa UXT sama dengan 1 per akar V integral X min B per akar 4KT sampai dengan X min A per akar 4KT H1 E pangkat min theta kuadrat d theta plus 1 per akar V integral X min D per akar 4KT sampai dengan X min C per akar 4KT H2 E pangkat min theta kuadrat d theta, sehingga UXT sama dengan H1 per akar V dikali akar V per 2 RF X min A per akar 4KT min akar V per 2 RF X min B per akar 4KT plus H2 per akar V dikali akar V per 2 RF X min C per akar 4KT min akar V per 2 RF X min D per akar 4KT, sehingga didapat UXT sama dengan H1 per 2 dikali H1, sehingga didapat UXT sama dengan H1 per 2 RF X min A per akar 4KT min RF X min B A per akar 4KT plus H2 per 2 RF X min C per akar 4KT min RF X min D per akar 4KT. Nah, simulasi pada penyelesaian persamaan 30 tersebut dengan nilai alfa sama dengan 1, B atau A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan 8 bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh pemateri, dan terima kasih pula untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dengan baik.
Kesimpulannya yakni, permasalahan panas pada domain tak hingga dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi Fourier. Persamaan panas ditransformasikan sehingga diperoleh persamaan diferensial biasa. Selanjutnya, persamaan diferensial biasa tersebut diselesaikan untuk menghasilkan penyelesaian transformasi. Penyelesaian persamaan diferensial parsial diperoleh dengan melakukan inverse transformasi. Selanjutnya diterapkan prinsip konvolusi sehingga menghasilkan penyelesaian dalam bentuk integral tunggal yang selanjutnya diperiksa keabsahan penyelesaiannya. Nah, setelah diperoleh penyelesaian persamaan, dilakukan simulasi dengan menggunakan fungsi error pada MATLAB. Simulasi pertama menunjukkan bahwa panas menyebar dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Begitu juga apabila diberikan dua daerah panas, seperti pada simulasi kedua. Untuk waktu yang semakin besar, maka panas akan semakin menyebar ke seluruh kabel, sedemikian sehingga temperatur mendekati nol di sepanjang kabel. Simulasi ketiga untuk difusivitas termal yang berbeda menunjukkan bahwa semakin besar difusivitas termal, maka semakin cepat panas menyebar. Terakhir, simulasi pada kabel berhingga menunjukkan kedua ujung kabel yang selalu bernilai 0. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku pada simulasi pada kabel panjang. Hanya saja karena tidak memungkinkan simulasi keseluruhan kabel, maka hanya dilakukan simulasi pada bagian yang diberikan panas. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman dan terima kasih pula untuk bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.